Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Perkenalkan, saya Taruna Dimas Diokrafino dari program studi D3 Pertukaran Kecelakaan Pesawat Angkatan 14 itu. Pada umumnya, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran itu sama pada setiap tempat. Untuk itu, agar videonya lebih bermanfaat, saya akan menjelaskan tentang hal yang dekat dengan kita, yaitu hunian. Jadi, bagaimana pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada kawasan hunian? Atau apa sih yang dapat Anda lakukan ketika terdapat api atau kebakaran di rumah? Untuk itu, tonton terus video ini sampai habis. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia, api sangatlah berarti. Tapi api yang tidak pada tempatnya, dengan kapasitas yang tidak terkendali, sangatlah berbahaya, sehingga dapat menyebabkan kebakaran serta akan merugikan kehidupan dan lingkungan. Penyebab terjadinya kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena banyak faktor. Beberapa di antaranya adalah bermain api, peralatan kompor yang sudah jelek, jaringan listrik yang berantakan, penggunaan obat nyamuk bakar, dan lain-lain tanpa diimbangi dengan kesiapan untuk mengendalikannya. Unsur kebakaran. Terjadinya kebakaran merupakan suatu proses yang berkelanjutan, di mana proses tersebut juga merupakan peristiwa reaksi kimia, dengan unsur-unsur yang terlibat di dalamnya antara lain adanya bahan bakar atau benda-benda yang dapat terbakar, oksigen yang jumlah presentasenya cukup memadai untuk proses pembakaran, dan sumber nyala atau panas yang dapat menimbulkan kebakaran. Klasifikasi kebakaran. Kebakaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelas, diantaranya kelas A, apabila yang terbakar adalah benda padat, seperti kayu, tekstil, dan plastik. Kelas B, apabila yang terbakar adalah benda cair, seperti bensin, kerosin, solar, dan alkohol. Kelas C, apabila yang terbakar dari semua jenis benda atau bahan bakar, di mana pada api tersebut mengandung aliran listrik. Kelas D, apabila yang terbakar adalah metal atau logam, seperti magnesium, aluminium, titanium, dan besi. Cara pencegahan kebakaran. Kebakaran dapat dicegah dengan cara 1. Bijak menggunakan listrik dan peralatannya. 2. Waspada rokok dan obat nyamuk bakar. 3. Jauhkan barang-barang yang dapat memicu api. 4. Bijak menggunakan kompor dan tabung gas. 5. Menyediakan alat pemadam kebakaran, sehingga potensi terjadinya kebakaran dapat dicegah atau diminimalisir. Cara menghadapi kebakaran. Yang harus dilakukan agar dapat meminimalisir resiko apabila terjadi kebakaran adalah: pertama, jangan panik. Tetap tenang dan kendalikan diri, karena rasa panik itu menular. Belajarlah memutuskan untuk tidak panik dan tetap tenang. Kedua, bereaksi dengan cepat. Saat menemukan kebakaran di rumah, cepatlah bereaksi dengan memberitahu seisi rumah. Jangan tunggu sampai api membesar. Ketiga, usahakan keluar rumah. Keluarlah dengan hati-hati. Jika harus melewati pintu, periksalah terlebih dahulu apakah ada api di belakang, dengan cara menempelkan punggung tangan Anda ke pintu atau pegangan pintu. Jika terasa hangat, kemungkinan ada api. Untuk itu berhati-hatilah. Keempat, rendahkan badan dan tutupi hidung. Asap selalu bergerak ke atas mengikuti udara panas. Maka, rendahkan posisi badan, tutupi hidung dan mulut dengan kain atau handuk basah. Kelima, jika tidak bisa keluar rumah, lindungi diri dari asap.
Sambil menunggu pertolongan, tetap tenang dan usahakan menutup seluruh lubang dan celah dengan kain, handuk, ataupun plester. Dengan demikian, resiko keracunan asap dapat dihindari. Keenam, setelah di luar, hitunglah anggota keluarga. Hal ini penting untuk mengetahui apakah ada anggota keluarga yang masih terjebak di dalam rumah atau terluka. Ketujuh, hubungi dinas pemadam kebakaran dan pihak berwajib. Nomor yang dapat Anda hubungi antara lain 1. Pemadam kebakaran dengan nomor telepon 113 atau 1131. 2. Ambulans dengan nomor telepon 118 atau 119. 3. Polisi dengan nomor telepon 110. Kedelapan, menjauhlah dari lokasi kebakaran. Bawalah seluruh anggota keluarga ke tempat yang aman dan menjauh dari lokasi kebakaran sambil menunggu pertolongan. Namun, saat kebakaran masih dalam tahap awal, Anda masih bisa melakukan upaya pemadaman secara mandiri. Anda dapat menggunakan apar untuk memadamkan api tersebut dengan cara 1. Tarik pengaman atau segel. 2. Pegang bagian ujung selang dan arahkan ujung selang ke sumber api. 3. Tekan tuas. 4. Kibaskan ujung selang pada sumber api secara perlahan sampai api padam. Jika Anda tidak memiliki apar, Anda dapat menggunakan karung goni untuk memadamkan api. Caranya 1. Basahi karung. 2. Angkat kedua ujung karung. 3. Tutupi tubuh Anda menggunakan karung saat menuju titik api. 4. Setelah itu, tutup bagian yang terbakar menggunakan karung. Jika Anda tidak memiliki karung goni, Anda dapat menggunakan selimut, baju, atau handuk yang tidak berlubang. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat. Like jika Anda suka dengan video ini, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak yang mengetahui.